Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Aris Arianto, dosen program studi Program Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah perilaku organisasi dengan materi kekuasaan dan politik. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pertama, pengertian kekuasaan dan politik, kedua, sumber-sumber kekuasaan, ketiga, faktor-faktor yang mendorong perilaku politik, dan keempat, taktik politik. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, materi pertama diawali dengan pengertian kekuasaan dan politik. Dalam konteks organisasi, kekuasaan memainkan peran penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kekuasaan dapat berasal dari berbagai macam sumber, baik yang bersifat formal maupun informal. Pemahaman tentang sumber-sumber kekuasaan membantu individu dalam organisasi untuk mengenali dinamika kekuasaan dan menggunakannya secara efektif. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan atau tujuan pihak yang memiliki kekuasaan. Menurut Friend dan Raven 1959, kekuasaan dalam organisasi bergantung pada hubungan antara pemimpin dan pengikut serta konteksnya. Sedangkan Wibowo menyampaikan kesan bahwa kekuasaan menunjukkan kapasitas bahwa A harus memberikan pengaruh atas perilaku B agar B berperilaku seperti yang diharapkan si A. Menurut Robin dan Judge, jika seseorang tidak menggunakan kekuatannya, itu hanya ada sebagai kapasitas atau potensi. Fungsi ketergantungan adalah komponen kunci dari kekuasaan. A memiliki pengaruh yang lebih besar dalam suatu koneksi, semakin B bergantung padanya. Gagasan kekuasaan sebagai realitas di perusahaan didefinisikan sebagai dampak dari sumber daya yang dapat menyebabkan kepatuhan sebagai potensi untuk mempengaruhi orang lain, yang merupakan kekuasaan peran manajer mengatur penilaian kinerja dan promosi. Kemungkinan bahwa seseorang atau sekelompok individu akan melakukan perbuatan yang diinginkan berubah sebagai akibat dari penerapan kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka melakukan apa yang mereka inginkan atau tidak. Materi kedua adalah sumber-sumber kekuasaan. Friend and Raven mengidentifikasi 5 sumber utama kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama yaitu kekuasaan legitimasi atau legitimate power, yaitu kekuasaan yang berasal dari posisi atau jabatan formal dalam organisasi. Contohnya, manajer memiliki kekuasaan untuk memberikan instruksi kepada bawahannya karena otoritas formal yang dimilikinya. Nah, konteks ini yaitu kekuasaan untuk bergantung pada penerimaan individu terhadap otoritas formal tersebut. Yang kedua adalah kekuasaan penghargaan atau reward power, yaitu kekuasaan yang berasal dari kemampuan untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada orang lain, seperti memberikan kenaikan gaji, bonus, atau pengakuan.
Nah, konteksnya adalah bahwa efektivitas kekuasaan ini bergantung pada nilai penghargaan di mata penerimanya. Nah, sumber yang ketiga yaitu kekuasaan paksaan atau coercive power, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan untuk memberikan hukuman atau konsekuensi negatif. Contohnya seperti ancaman pemutusan hubungan kerja atau penurunan jabatan. Nah, dalam konteks ini yaitu kekuasaan sering menimbulkan kepatuhan jangka pendek, tetapi dapat menciptakan resistensi atau ketegangan dalam hubungan kerja. Sedangkan sumber kekuasaan yang keempat yaitu kekuasaan reference atau reference power, yaitu yang berasal dari karisma, daya tarik pribadi, atau hubungan interpersonal yang kuat. Contohnya, seorang pemimpin yang dihormati karena integritas atau pengaruh pribadinya. Konteksnya yaitu kekuasaan ini lebih efektif dalam membangun hubungan jangka panjang. Sedangkan sumber yang kelima adalah kekuasaan ahli atau expert power, yaitu kekuasaan yang berasal dari keahlian, pengetahuan, atau keterampilan khusus yang dimiliki seseorang. Contohnya, seorang ahli IT yang dihormati karena keahliannya dalam menyelesaikan masalah teknis. Nah, konteks kekuasaan ini efektif jika orang lain mengakui dan menghormati keahlian tersebut. Nah, selain 5 sumber kekuasaan utama tadi, terdapat pula beberapa sumber lain yang relevan dalam konteks organisasi modern seperti sekarang ini. Yang pertama yaitu informasi atau informational power, yaitu kemampuan untuk mengontrol akses atau distribusi informasi. Yang kedua, jaringan atau network power, kekuasaan yang berasal dari hubungan atau koneksi yang dimiliki seseorang. Sedangkan yang tiga yaitu kekuasaan budaya atau cultural power, pengaruh yang berasal dari pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya sebuah organisasi. Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu sub ketiga tentang politik organisasi. Politik organisasi adalah studi tentang bagaimana mempengaruhi keputusan yang memajukan atau membela kepentingan pribadi seseorang atau organisasi. Persuasi semacam ini dapat dibedakan dari pengaruh sosial dengan penekanannya pada kepentingan pribadi. Untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan pribadi perusahaan, menghadirkan tantangan yang berkelanjutan kepada manajer. Kepentingan pribadi diikuti oleh kepentingan organisasi ketika skalanya seimbang dengan benar. Ketika kepentingan pribadi melebihi kepentingan organisasi, perilaku politik menjadi buruk. Nah, ketidakpastian adalah unsur utama dalam strategi politik. Menurut Kretner dan Knizi 2010, ada 5 hal yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam suatu organisasi. Yang pertama, tujuan dan sasaran yang tidak jelas. Yang kedua, ukuran kinerja yang tidak jelas dan ukuran kinerja yang tidak jelas. Yang ketiga, proses keputusan yang tidak jelas, persaingan sengit antara individu atau kelompok, dan kelima, setiap jenis perubahan yang berlaku. Baik, kita lanjutkan materi yang keempat yaitu faktor-faktor yang mendorong perilaku politik. Perilaku politik dalam organisasi mengacu pada tindakan individu atau kelompok yang dilakukan untuk memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan kekuasaan serta sumber daya yang terbatas. Perilaku ini seringkali terjadi di luar proses formal organisasi dan dapat mempengaruhi dinamika kerja baik secara positif maupun negatif. Perilaku politik adalah tindakan individu atau kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi atau mengendalikan distribusi keuntungan atau sumber daya dalam organisasi.
Menurut Robin dan Judge 2017, perilaku politik dapat mencangkup taktik seperti lobby, membangun koalisi, atau manipulasi informasi. Faktor-faktor yang mendorong perilaku politik, yang pertama, faktor individu. Faktor-faktor individu yang mendorong perilaku politik mencerminkan karakteristik pribadi yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam perilaku politik. Beberapa faktor utama adalah locus of control, kebutuhan, kekuasaan, kepribadian, ambisi karir. Yang kedua, faktor organisasi. Lingkungan organisasi juga memainkan peran penting dalam mendorong perilaku politik. Beberapa faktor organisasi adalah antara lain ketidakpastian, kompetisi sumber daya, kebijakan yang tidak jelas, perubahan organisasi, dan budaya organisasi itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan eksternal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi tingkat perilaku politik dalam organisasi, seperti tekanan pasar, yaitu kompetisi yang tinggi di pasar dapat menciptakan tekanan untuk berperilaku politik di internal organisasi. Perubahan regulasi, yaitu perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi yang dapat menciptakan ketidakpastian yang mendorong perilaku politik. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai taktik politik. Taktik politik adalah cara-cara yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, taktik politik sering digunakan untuk memperoleh, mempertahankan, atau meningkatkan kekuasaan serta mengatasi hambatan dalam pengambilan keputusan. Menurut Robin dan Judge tahun 2017, taktik politik adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Taktik ini seringkali terjadi di luar proses formal organisasi, tetapi dapat mempengaruhi struktur, budaya, dan hubungan kerja. Beberapa taktik politik yang umum digunakan dalam organisasi antara lain yaitu pembentukan koalisi, yaitu membentuk aliansi dengan individu atau kelompok lain untuk memperkuat posisi atau mempengaruhi keputusan. Contohnya, karyawan membentuk kelompok untuk mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan baru. Kedua, pengendalian informasi atau information control, yaitu mengatur akses atau penyebaran informasi untuk mempengaruhi keputusan atau persepsi orang lain. Contohnya, seorang manajer hanya memberikan informasi tertentu kepada timnya untuk mendukung agenda pribadinya. Yang ketiga yaitu penggunaan karisma, yaitu menggunakan daya tarik pribadi dan kemampuan interpersonal untuk mempengaruhi orang lain. Contoh, seorang pemimpin yang karismatik mampu meyakinkan tim untuk mendukung visinya tanpa banyak pertanyaan. Yang keempat, manipulasi, yaitu menggunakan cara-cara tersembunyi atau tidak langsung untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan orang lain. Contohnya, dengan menyebarkan desas-desus untuk mendiskreditkan pesaing. Yang kelima, yaitu dengan cara melobi, yaitu mencoba mempengaruhi keputusan atau kebijakan melalui hubungan informal atau pendekatan pribadi. Contoh, seorang karyawan mendekati manajemen secara pribadi untuk mendukung kenaikan gaji atau promosi. Yang keenam, yaitu pertukaran. Pertukaran yaitu memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk dukungan atau bantuan. Contohnya, seorang manajer menawarkan proyek menarik kepada karyawan dengan imbalan dukungan pada keputusan tertentu.
Selanjutnya yaitu penggunaan otoritas, yaitu menggunakan posisi atau jabatan formal untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Contohnya, pemimpin menggunakan kekuasaan legitimasi untuk meminta tim bekerja lembur. Selanjutnya yaitu pengendalian konflik atau konflik control, yaitu mengatur atau mengarahkan konflik agar hasilnya sesuai dengan tujuan pribadi atau kelompok. Contohnya seperti mengalihkan perhatian kelompok dari konflik internal untuk mendapatkan dukungan pada isu tertentu. Faktor lain yang mempengaruhi penggunaan taktik politik yaitu pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi dengan kompetitif cenderung lebih sering menggunakan taktik politik. Kedua, ketidakpastian. Ketidakjelasan dalam peran, kebijakan, atau struktur meningkatkan kemungkinan penggunaan taktik politik. Ketiga, tujuan pribadi atau melawan tujuan organisasi. Ketika tujuan pribadi lebih dominan, individu lebih cenderung menggunakan taktik politik. Yang keempat, distribusi kekuasaan. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam organisasi dapat mendorong individu untuk menggunakan taktik politik. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa dalam konteks organisasi, kekuasaan memainkan peran penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Politik organisasi adalah studi tentang bagaimana mempengaruhi keputusan yang memajukan atau membela kepentingan pribadi secara seseorang atau organisasi. Perilaku politik dalam organisasi mengacu pada tindakan individu atau kelompok yang dilakukan untuk memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan kekuasaan serta sumber daya yang terbatas. Perilaku ini seringkali terjadi di luar proses formal organisasi dan dapat mempengaruhi dinamika kerja baik secara positif dan negatif. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi kita semua, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Saya Aris Arianto mohon undur diri sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, dan salam Ujar. Unpam mengajar.